Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Septian Hamba dengan NIM 222060013 dari jurusan S1 Keperawatan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler dengan dosen pengampuh Bapak Iskandar Zulkarnain, SCAP, NS, MCAP. Berbicara tentang kardiovaskuler, ada dua istilah, yaitu kardio dan vaskuler. Kardio yaitu jantung dan vaskuler yaitu pembuluh darah. Kardiovaskuler bertugas mengedarkan darah ke seluruh tubuh, di mana darah mengandung oksigen dan nutrisi yang diperlukan sel atau jaringan untuk metabolisme. Kardiovaskuler juga membawa sisa metabolisme untuk dibuang melalui organ ekskresi. Sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Baik, yang pertama itu ada jantung. Jantung merupakan organ pemompa yang besar, berupa otot berbentuk kerucut, berongga dengan basisnya di atas dan puncaknya di bawah. Ukurannya sekitar kurang lebih sebesar kepalan tangan. Beratnya sekitar 250 sampai 350 gram. Letaknya di dalam rongga toraks di antara paru-paru. Jantung memiliki 4 lapisan. Yang pertama yaitu perikardium. Perikardium merupakan lapisan terluar dari jantung. Perikardium juga memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan parental, visceral. Lapisan parental dan visceral ini dipisahkan oleh cairan pelumas kurang lebih 10 cc yang berfungsi sebagai lubrikasi agar tidak terjadi gesekan antara lapisan parental dan visceral. Yang kedua yaitu epikardium. Setelah perikardium ada epikardium yang strukturnya sama sebagai visceral. Perikardium yang terdiri dari jaringan ikat dan tempat arteri koronaria. Arteri koronaria ini yang bertugas menghidupi dari organ jantung itu sendiri. Yang ketiga yaitu lapisan miokardium. Lapisan ini merupakan lapisan yang kontraksi, makanya dinamakan kontraktil. Ada 3 otot bagian lapisan miokardium ini, yaitu otot atrium, otot ventrikal, dan otot serat khusus. Yang terakhir yaitu lapisan endokardium. Lapisan endokardium ini memiliki lapisan terdalam dari jantung, yang merupakan 2 jaringan ikat dan jaringan endotel. Secara umum, jantung memiliki 4 ruang. Ada atrium kanan, ventrikal kanan, atrium kiri, dan ventrikal kiri. Nah, atrium kanan ini tempat penerima darah tidak segar dari seluruh tubuh. Ventrikal kanan ini tempat memompa darah ke paru-paru. Selanjutnya ada atrium kiri. Atrium kiri ini tempat penerima darah segar dari paru-paru. Ventrikal kiri ini tempat memompa darah untuk disebar ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan suatu bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri yang berperan untuk membawa darah dari jantung, kapiler yang berperan sebagai tempat pertukaran air dan bahan kimia antara darah, jaringan, dan vena yang mengangkut darah dari kapiler kembali ke jantung. Yang ketiga adalah vena. Terdapat katup berbentuk seperti bulan sabit dan menjaga agar darah tidak berbalik arah. Selanjutnya yaitu darah. Peredaran darah dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar
adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik ventrikal kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Sedangkan peredaran darah kecil merupakan peredaran darah dari bilik kanan jantung menuju paru-paru dan akhirnya lagi ke jantung pada serambi kiri. Selanjutnya ada 4 katup jantung. Yang pertama katup pulmonal. Katup antara ventrikal kanan dan arteri pulmonalis yang menghindarkan darah mengalir kembali ke ventrikal kanan. Yang kedua itu ada katup aorta. Katup antara ventrikal kiri dan aorta yang menghindarkan darah mengalir kembali dari aorta ke ventrikal kiri. Yang ketiga katup tricuspidalis. Ada atrium kanan dan ventrikal kanan. Terus yang terakhir ada katup bicuspidalis, yaitu ada atrium kiri dan ventrikal kiri. Fungsinya itu sebagai pembatas yang dapat terbuka dan tertutup pada saat darah masuk dari atrium ke ventrikel. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.